Halo, assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya, saudari? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini izin perkenalkan dulu ya. Nama saya Jihan Fathiatur Rohma dari Prodi PKI. Di sini saya ditugaskan untuk konseling individu untuk tugas ujian. Apakah Anda bersedia untuk saya konseling? Bersedia. Oke. Kalau gitu boleh saudari perkenalkan dulu. Saya Ismi Salsabila dari BKI Senjata. Oke. Gimana kabarnya hari ini, saudari Ismi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Gimana nih hari ini perasaannya? Apakah kakak Ismi lagi senang, lagi sedih, atau lagi biasa aja, santai gitu? Santai, senang. Gitu. Tadi kegiatan sehari-harinya tuh biasanya apa? Tadi cuman paling kuliah sekarang. Kuliah. Jadi Gitu. santai soalnya beres. Gitu. Untuk kuliah sendiri gimana? Apakah lagi masa-masa banyak ini nih, banyak tugas, atau lagi masa-masa santai, semuanya gampang gitu? Kalau tugasnya banyak ya, tapi santai aja sih karena Iya. di bawahnya santai. Oke, dijalani aja ya. Oke. Kalau gitu, izinkan saya untuk mempertanyakan beberapa pertanyaan ya, saudari Ismi. Jikalau Anda berkenan untuk menjawabnya, silakan jawab. Jika menurut Anda privasi atau tidak mau membagi ceritanya, tidak apa-apa ya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu atau pola pengasuhan orang tuamu? Kalau hubungan dengan orang tua baik ya. Baik. Terus menurut saudari Ismi, sosok orang tua saudari Ismi itu seperti apa sih? Atau pola pengasuhannya tuh gimana gitu? Kalau sosok mereka tuh kayak gimana? Mungkin sosok mereka tuh kayak superhero di film-film. Gak bisa digambarkan kayak gimana ini. Perjuangannya gitu ya. Saya juga suka kelas mereka gitu. Jadi tidak terlalu menekan, tapi membuat saya tahu diri aja dan berkembang. Berarti orang tua saudari Ismi selalu mendukung apapun kegiatan atau hobi yang dilakukan saudari Ismi. Alhamdulillah. Untuk pengasuhan sendiri, pernah nggak mendapatkan luka pengasuhan seperti masa kecil yang kurang baik atau masa kecil yang sangat menyenangkan gitu? Kalau yang kurang baik apa ya? Mungkin pernah dulu tuh kan ada acara ya. Nah terus saya tuh pernah kayak tampil gitu di sana. Nah pas udah acara tuh orang-orang tuh pada kayak ngomong-ngomong gitu ya. Nah terus orang tua saya tuh pada nanya ke saya tuh ikut acara tersebut apa bagaimana. Nah terus kata mereka kenapa gak ngasih tahu gitu. Nah saya tuh kayak berpikir emang harus ngasih tahu ya, soalnya kayak mereka tuh mungkin nggak ada nanya atau basa-basi ya kalau misalnya saya keluar gitu. Oh, jadi kurangnya informasi. Iya, jadi saya tuh merasa nggak perlu gitu untuk memberitahu. Dan itu juga baru gitu ternyata, oh iya harusnya tahu ya harusnya gitu. Oh gitu. Jadi orang tua saudari Ismi dan saudari Ismi sendiri tuh miskom ya di antara acara tersebut gitu, yang menurut orang tua saudari Ismi itu sebenarnya penting gitu ya. Mungkin menurut saudari Isminya sendiri tuh biasa aja gitu. Tapi itu waktu masih kecil, jadi kan kita terbuka ya. Jadi salah satu miskom yang masih diinget ya sampai sekarang gitu ya. Jadi enak juga sih. Iya benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang saudari Ismi pikirkan tentang masa lalu yang paling berpengaruh? Masa lalu yang berpengaruh itu yang sedih apa ya? Terserah, mau yang senang, mau yang sedih, silakan. Kalau masalah yang paling berpengaruh paling masalah yang paling berpengaruh. Ada pertanyaan lain nggak sih selain itu? Oke,
untuk pertanyaan ini kita skip ya berarti ya. Oke. Apa yang saudari Ismi takuti atau hindari dalam hidup saudari Ismi? Kalau yang paling takuti itu mungkin kehilangan orang-orang yang si sendiri sayang ya, kayak misalnya orang tua, sahabat. Keluarga gitu ya. Seberapa penting keluarga bagi saudari Ismi? Gimana ya? Penting banget, kayak lebih penting mereka daripada hidup diri sendiri. Oh gitu, luar biasa ya. Jadi keluarga adalah segalanya bagi saudari Ismi. Oh gitu. Berarti ini ada sangkut pautnya ya dengan pola pengasuhan, pola lingkungan sendiri itu berarti di keluarga Ismi sangat baik ya. Sehingga saudari Ismi membandingkan keluarga lebih baik daripada diri saudari Ismi sendiri. Oke, apa sih yang pernah dilakukan keluarga? Satu aja yang sampai saudari Ismi itu gak pernah lupa, pasti kan banyak ya. Maksudnya salah satu aja, salah satu kebaikan yang tidak akan pernah terlupakan. Contoh misalkan seperti pernah waktu dulu saudari Ismi sakit, misalkan pernah digotong-gotong sama ayah di jam 12 malam gitu misal gitu. Ada nggak? Kalau kejadian kayak gitu mungkin ada ya, tapi lebih ke sikap sih yang sama. Iya, jadi mereka tuh kayak menghargai banget gitu. Misalnya kayak menghargai kehidupan saya, terus kayak menghargai keberadaannya dia mah. Oh gitu. Jadi saudari Ismi merasa sangat dihargai ketika di dekat keluarga. Rasa aman, nyaman, kepercayaan diri itu ada. Wah, berarti ini pola pengasuhan keluarganya itu sangat benar-benar baik ya. Lingkungan keluarganya juga keren sih, berarti baik. Sehingga saudari Ismi sama sekali merasa tidak punya luka pengasuhan gitu ya. Wow. Alhamdulillah ya kalau seperti itu ya. Nah, bagaimana saudari Ismi ketika menghadapi konflik atau masalah dalam hidup? Kalau menghadapi konflik, kalau misalnya konfliknya yang bikin capek gitu ya, yang bikin kita merasa pengen selesai, itu biasanya saya tidur. Jadi disuruh aja gitu, jadi ditidurin. Tapi kalau misalnya konfliknya yang bikin greget, yang bikin marah-marah, yang bikin menggebu-gebu, itu biasanya saya kayak bisa bilang olahraga ya, bukan juga sih, kayak jalan-jalan atau keluar lah intinya, menghabiskan energi. Kegiatan-kegiatan. Berarti beda masalah, beda juga ini ya yang dihadapinya, yang dilakukannya, solusinya. Kalau misalkan tidur nih, dibawa tidur, apa yang saudari Ismi rasakan ketika bangun? Ketika bangunnya gitu. Kalau misalnya pas itu kita kayak tenang gitu, kayak pas mulai tidur mungkin di hati tuh mulai agak ini ya, kayak deg-degan. Karena masalah dibawa tidur kan. Kayak berkurang deg-degan ya. Setelah tenang, sudah tiduran. Oh gitu. Berarti pas banget rasanya apa? Beban berkurang gitu ya, semakin berkurang. Oke. Kalau misalkan gitu. Kalau misalkan jalan-jalan sendiri, olahraga gitu. Tadi kan bisa ya dengan olahraga. Olahraga yang paling disuka itu biasanya apa yang paling sering dilakukan? Kalau itu tuh olahraga biar bisa tidur dengan nyaman juga sih. Soalnya kan kalau misalnya kayak menggebu-gebu ya kita kayak marahnya, kan pengen disalurkan dulu ya emosinya, energinya. Nah itu dari tadi kayak jalan-jalan, paling jalan-jalan kayak komplek itu atau kegiatan-kegiatan. Nah pengen gitulah, pengen memenuhi hari dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti baru supaya bisa istirahat, gak kepikiran yang lain. Jadi saudari Ismi mengalihkan stres itu dengan segala kegiatan sehingga ketika sudah capek bisa cepat tidur. Begitu solusinya. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana saudari Ismi menghadapi perasaan yang tidak nyaman atau menyakitkan? Kalau misalkan ada yang tidak nyaman atau menyakiti saudari Ismi itu biasanya seperti apa? Cara menghadapinya, soalnya saya masih kebingungan ya cara menghadapinya seperti itu. Mungkin bisa salurkan dulu awal. Kalau misalnya mau nangis, saya nangis misalnya. Jadi nggak dipendem gitu, nggak nangis, dikeluarin aja kan. Berarti kalau misalkan ada yang nyakitin, pertama bisa nangis. Kalau tidak nangis itu biasanya apa? Cara mempertahankannya itu loh. Kayak misalkan apakah saudara Ismi
selalu dalam hati bilang sabar, atau langsung baca buku-buku motivasi, quotes-quotes gitu? Kayaknya tidur sih sambil Oh, istighfar. tidur. Jadi tetap ya, dengan cara tidur gitu, dengan cara tidur secara tidak langsung beban menurut saudari Ismi agak berkurang gitu ya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir ya, boleh gak ceritain satu topik apapun yang mau saudari Ismi diskusikan gitu, atau cerita tentang apa saja? Tapi kayak gimana? Kalau misalkan boleh, atau masalah kehidupan saudari Ismi, misalkan oh sekarang saya lagi ini banyak tugas, atau misalkan saya sekarang lagi mencoba tes apa, tes bakat minat misal atau apa gitu. Kalau sekarang sih saya lebih fokus di skill-skill saya, jadi mau untuk memperkembangkan skill itu. Jadi ada beberapa kegiatan lain yang saya akan Gitu. Kalau boleh tahu kegiatannya tuh apa? Apakah akademik, olahraga atau apa gitu? akademik. Akademik. Wah, luar biasa. Semangat ya saudari Ismi. Sejauh ini berarti saudari Ismi baik-baik saja ya. Selalu menghadapinya dengan santai, dengan penuh kesabaran, karena faktor keluarga juga yang sangat baik ya, mendukung saudari Ismi. Jadi saudari Ismi merasa hidupnya masih tenang gitu karena bersama keluarga, masih ada keluarga gitu ya. Boleh nggak ada kata-kata untuk dari saudari Ismi untuk saya, atau gimana? Atau ini pegangan saudari Ismi, misalkan satu motivasi gitu yang benar-benar dipegang buat diri sendiri gitu. Ada gak? Motivasi. Gak ada. Ada tapi apa ya? Kebanyakan motivasi sih. Nih saudari Ismi sendiri nih untuk menyemangati diri sendiri gitu loh. Biasanya suka ada oke. Selalu gitu ya, berarti ada Allah gitu. Kita hidup ya karena Allah gitu. Oke, terima kasih saudari Ismi atas waktunya. Semoga apapun yang dibahas kita di video ini ada kebermanfaatan, silaturahmi kita selalu terjaga, dan terima kasih pokoknya atas segala waktunya. Oke, assalamualaikum.